Rahayu, apa kabar saudaraku semuanya? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Topik kita kali ini tentang Satrio Piningit. Siapakah Satrio Piningit atau Ratu Adil itu? Dari kacamata hakikat sendiri, Satrio Piningit atau Ratu Adil itu diartikan sebagai zat yang hidup dalam diri manusia, atau Nur, atau Gusti Allah. Nah, itu letaknya di dalam diri manusia. Jadi beliau itu tidak akan pernah muncul, jadi tidak akan pernah kelihatan. Kalian mau cari kemana saja, mau dicari dari ujung ke ujung, tidak akan pernah ketemu. Lalu nyarinya hatinya masih kotor. Kunci pertama mencari beliau adalah hati harus bersih, niat harus bersih. Gitu. Akan tetapi di akhir zaman ini ada satu khalifah yang dipilih oleh Tuhan, dan beliau juga disebut sebagai Satrio Piningit Ratu Adil. Kenapa disebut Ratu Adil atau Satrio Piningit? Karena beliau sudah mengerti kehendak Tuhan secara keseluruhan. Dari hati, perilaku, itu benar-benar cerminan dari sifat-sifat Tuhan. Meskipun dia bukan Tuhan ya, tapi dia dipilih oleh Tuhan itu sebagai khalifah di bumi ini yang akan menebarkan keadilan di seluruh dunia. Itulah King of the King atau Satrio Piningit atau Ratu Adil dengan gelar Sultan Heru Cokro. Beliau adalah keturunan dari Majapahit, Pajajaran, juga Mataram. Lalu di manakah beliau sekarang? Kalau kalian ingin mencari, carilah dengan hati dan niat yang bersih. Dalam Wangsit Prabu Siliwangi dijelaskan mengenai Satrio Piningit dengan sebutan Budak Angon. Kapan munculnya? Di dalam Wangsit Siliwangi sendiri diceritakan begini, saya bacakan baitnya sedikit ya. Nanti setelah Gunung Gede meletus, disusul 7 gunung, ribut lagi seluruh bumi, orang Sunda dipanggil-panggil, orang Sunda memaafkan, negara bersatu kembali, Nusa Jaya lagi, sebab berdiri Ratu Adil yang sejati. Nah, itu dari Wangsit Prabu Siliwangi ya. Nah, sekarang saya bacakan juga bait dari Jongko Joyoboyo yang kurang lebih yang isinya hampir sama seperti Wangsit Siliwangi tadi. Okeh ingkang goro-goro, udan salah mangso prapti, akeh lindu lan gerhono, dalajate salin salit, pepati tanpa aji, anuruk ing jaman 1800, tanah Jawa porat parit, Ratu Kara murka kutila pansirna. Nah, itu yang artinya kurang lebih begini. Banyak terjadi gara-gara atau goro-goro atau masalah. Lalu banyak hujan salah musim, banyak terjadi gempa dan gerhana, nyawa manusia tidak berharga lagi, persis seperti ratusan tahun yang lalu atau 1800 yang lalu. 1800 tahun yang lalu. Tanah Jawa porak-poranda, musnahlah Ratu Kara murka kutila. Nah, coba perhatikan guys. Terjadinya gerhana atau gempa itu otomatis memicu cincin api yang ada di seluruh dunia. Itu otomatis nanti ketika terjadi gerhana dan gempa seperti baitnya Jongko Joyoboyo, otomatis nanti akan terjadi juga gunung meletus. Yang seperti di Wangsit Prabu Siliwangi ceritakan, meletusnya Gunung Gede disusul 7 gunung. Ini sangat berkaitan. Terjadi gempa, lalu gunung meletus, lalu porak-poranda, lalu bumi gelap, musim salah musim, dan terjadilah bencana di mana-mana. Dan itu nanti akan menyebabkan kepemimpinan Ratu Kara murka kutila itu musnah. Siapakah ratu tersebut? Itu sebenarnya sistem yang dibuat oleh Amerika dan Eropa. Setelah terjadinya bencana di mana-mana, huru hara di mana-mana, sekarang sudah terjadi. Coba kalian perhatikan, sekarang sudah terjadi mulai Iran dan Amerika mulai panas. Lalu bencana ada di mana-mana.
seperti gempa, kalian perhatikan, buka sendiri di di Google, di BMKG itu pasti laporan gempa bencana itu ada setiap hari. Terjadinya tanah longsor, terjadinya lagi banjir bandang. Kalau ini semua nanti sudah terjadi dan otomatis nanti kan ring api aktif, gunung meletus, terjadi tsunami, porak-poranda habis semua. Oke, setelah terjadinya kehancuran di mana-mana dan otomatis nanti yang dinamakan Ratu Karamurka Kutilang tersebut, itu yang disebut sistem yang dibuat oleh Amerika dan Eropa. Ini sudah pasti akan hancur semuanya. Setelah hancur barulah muncul yang disebut Tanjung Putih Semune Pudak Kasungsang. Itu yang berarti raja berhati putih yang saat ini masih tersembunyi. Apakah saat ini sudah masuk ke dalam waktunya? Ya sebaiknya kita mawas diri akan keadaan yang terjadi selama ini atau yang terjadi saat ini, itu karena ulah manusia sendiri. Jika beliau muncul artinya dunia sudah harus hancur. Setelah hancur baru muncul. Tapi memang ini adalah ketentuan Yang Maha Kuasa. Memang keadaan memang harus hancur dulu baru beliau muncul. Ya sekarang kita berdoa saja Maha Kuasa agar kita semua diselamatkan dari bencana yang akan terjadi sebelum kemunculan Satrio Piningit. Itu saja, mudah-mudahan ini akan menjadi manfaat untuk kita semua dan akan menjadi pelajaran untuk kita semakin mawas diri. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa di subscribe channel kita. Rahayu. Satu lagi lupa, kalau kalian punya saran atau tempat-tempat yang perlu kita kunjungin, tempat yang angker atau memang ada saran mengenai topik kita hari ini, apa yang mau kita bahas, silakan komen di bawah. Itu aja, thank you ya semuanya.